mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul dan bertatap muka di ruangan kantor SD Negeri 2 Indah Rejo dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat beserta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi pengikut yang setia sampai yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya selaku kepala sekolah SD Negeri 2 Indah Rejo hanya mendampingi dari guru penggerak kita Pak Galih. Jadi pada dasarnya SD kita SD 2 Negeri Indah Rejo, alhamdulillah ada salah satu guru yang mengikuti program guru penggerak. Sekarang Pak Galih masih CGP ya, calon guru penggerak. Nanti kalau sudah disahkan, mudah-mudahan semua kegiatannya lulus dan mudah-mudahan kita dapat satu lah guru penggerak ini untuk menggerakkan dari sekolahan kita. Alhamdulillah ini Bapak Ibu. Jadi pemerintah itu sebenarnya di kurikulum merdeka kita bingung ya Bapak Ibu ya. Masih bingung, terus ada gambaran-gambaran seperti apa dan kita dalam hati itu protes terus. Kok koyong ini loh, kok seperti ini loh, kok enggak ada gambaran sama sekali. Sebenarnya pemerintah itu bagus, tapi kalau menurut saya kinerjanya kurang sukses gitu. Jadi untuk guru penggerak aja siapa saja yang mau mengikuti, hanya siapa saja yang mau mengikuti, tidak diwajibkan. Kalau menurut saya, ini saya orang kecil aja sih. Kalau hal seperti ini seharusnya setiap sekolahan itu ada salah satu lah harus wajib mengikuti. Dan alhamdulillah tempat kita Pak Galih kemarin ya mencoba dan memberanikan diri, ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Karena kalau untuk efek yang lebih besar rata-rata ya untuk jadi calon guru penggerak itu pertama mereka ingin mengikuti PPG yang belum sertifikasi. Yang kedua bisa jadi mereka untuk lantaran atau batu loncatan untuk pindah. Kemarin saya tanya sama Pak Galih, Pak, sampai harus dapat sertifikasi untuk apa? Kata saya kan cuma memancing seperti itu, tapi ternyata dijelaskan sama Pak Galih, yang penting zaman sekarang suruh seperti ini ya saya ikuti dan mudah-mudahan nanti menyulam untuk ke yang lainnya ya Bapak Ibu ya. Saya sebenarnya pengen tapi kok rasa-rasanya masih rasa-rasa sendiri. Jadi saya berpesan yang belum sertifikasi terutamanya Pak Ajis, mungkin nanti Bu Lulu dan yang honor, kalau nanti di situ dibuka menjadi guru penggerak, mudah-mudahan nanti kalian maju terus. Biasanya sih sekarang udah mulai dalam diri, oh ternyata seperti ini, maunya pemerintah seperti ini, terus kurikulum merdeka maunya seperti ini. Setelah saya melihat dari kemarin waktu pertama aksi dari Pak Galih tentang visi misi, oh ternyata ini loh kartu sakti dari Pak Galih yang katanya guru penggerak itu bisa langsung jadi pengawas, jadi kepala sekolah. Ternyata di situ selama 6 bulan memang dididik untuk menjadi pemimpin yang baik, kemudian untuk pembelajaran juga bisa menjadi yang lebih baik. Dan kemarin saya juga pesan sama Pak Galih, Pak, kalau misalnya berhubungannya dengan sekolahan saya diajak nggak sedikit. Jadi kemarin untuk misi-misi itu untuk kita semua ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau untuk masalah pembelajaran aku lagi nanti nggak pokok kata saya sama Pak Galih. Nah seperti itu. Nah karena sekolahan kita tahu seperti ini kecil, benar apa yang dikatakan Pak Ajis, kita sudah maksimal. Sepertinya di gugus kita juga satu-satunya SD yang memiliki TPA dan TPA itu berjalan. Udah dipanjang seperti itu, terus kemudian ya kita cari cara lah bagaimana caranya menarik minat murid agar sekolah di sekolahan kita. Tapi ternyata ya masih seperti ini. Tapi ya kita selalu berdoa mudah-mudahan tahun ini kita mendapatkan murid ya minimal 23 kalau tercapai. Kalau nggak tercapai ya apa yang terjadi ya kita terus tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Terutama yang P3K, yang honor, yang PNS, semuanya itu kita memiliki rasa. Jadi kalau misalnya ada hal-hal seperti ini, seperti Pak Galih ini kita dukung, nggak cuma 100% Bapak Ibu, 1000% pun kita mau mendukung karena ini demi kemajuan sekolahan kita Bapak Ibu ya.
Jadi kemarin pernah juga kita di visi-visi itu kan apa namanya, ada kata-kata di sekolahan kita mengutamakan katanya kepentingan sekolah daripada kepentingan pribadi. Yuk sampai kapan Pak Galih mau buat aksi nyata atau apa pembelajaran seperti apa, ayo kita turuti aja. Yang penting kita sama-sama dapat ilmu ya Bapak Ibu ya, tetap semangat. Dan ini yang kedua kali aksi dari Pak Galih, yang kemarin penentuan visi misi dan sekarang kalau nggak salah aksi nyata. Nah kalau bisa sekolahan kita ya menjadi sekolahan yang terbaik, karena rentang waktunya itu lama ya Bapak Ibu ya. Kalau bisa dijaga sebagaimana mungkin dari perkataan kita, dari sifat kita, dari perbuatan kita. Nek sing elek ning kantor enggak apa-apa, tapi kalau di hadapan murid kalau bisa jangan sing elek, karena dari mulut ke mulut itu loh Bapak Ibu yang bikin ibaratnya resah gitu kan. Masyarakat tidak mempercayai kita. Nah, saya mengharapkan kalau yang jelek-jelek ya disimpan dalam hati, kalau enggak ya pokoknya kita kompromikan, kita diskusikan bersama. Tapi kalau di depan murid kita, di depan wali murid kita, ya berusaha yang baik-baik seperti pegawai bank itu Bapak Ibu. Kalau di depan nama nasabah itu senyum manis, berbagai cara, bagaimana caranya sebenarnya itu ya sebel, karena bekerjanya sampai malam gitu ya Bapak Ibu. Seperti itu contohnya. Nah, untuk acara yang selanjutnya saya persilakan kepada Pak Galih materi apa yang akan disampaikan, dan mudah-mudahan nanti bisa mengimbas kepada kita semua dan dapat kita aplikasikan di sekolah kita. Monggo Pak. Baik, saya ucapkan terima kasih sebelumnya kepada Bapak Kepala Sekolah dan seluruh rekan guru dan staf ya yang telah memberikan dukungan kepada saya, terutama dalam mengikuti proses pendidikan guru tangga ini. Jadi sebelumnya saya ucapkan selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Tetap semangat ya. Semangat. Ya. Yang saya hormati tentunya Bapak Budi Basuki sebagai kepala sekolah kita. Kemudian tak lupa yang saya hormati dan saya sayangi Bapak, Ibu guru dan staf EDN 2 Indarjo. Jadi pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, karena atas berkat limpahan rahmat dari beliau pada hari ini kita masih diberikan kenikmatan berupa kesehatan, sehingga kita semua pada hari ini masih bisa berkumpul di ruang guru ini dalam keadaan sehat dan penuh semangat pastinya. Baik Bapak Ibu, sebelum saya berbicara lebih jauh, tentunya di sini saya ingin menggarisbawahi ya Bapak Ibu ya, bahwasanya di sini ini niat saya sama sekali bukan berlangsung untuk menggurui, karena di sini saya ini masih dalam proses belajar dan modul yang saya pelajari ini baru satu dari sekian banyak. Jadi nanti kalau seandainya memang ada koreksi ya tidak apa-apa, kita koreksi bersama. Dan apabila ada ilmu yang bermanfaat, ya semoga itu semua bermanfaat juga untuk kita semua, tidak untuk saya sendiri. Ya, langsung saja. Jadi materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang budaya positif. Kira-kira di antara Bapak Ibu mungkin sudah ada yang punya gambaran apa itu budaya positif Bapak Ibu? Apa itu budaya positif? Ya, kita semua sudah pernah melakukan, hanya saja mungkin kita masih belum memahami konsepnya saja. Apa budaya positif? Budaya positif, berarti dari kata budaya dan positif. Budaya artinya kebiasaan. Positif artinya sesuatu yang bagus ya Bapak Ibu ya. Ya, timbul penasaran Bapak Ibu. Baik, kalau gitu kita kupas tentang budaya positif. Ya, jadi yang akan kita pelajari dalam rangka untuk mengupas materi terkait budaya positif ini, pertama kita mulai dengan perubahan paradigma belajar. Kemudian ada disiplin positif, kemudian ada motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Yang intinya semua itu kalau menurut saya itu hanya mencakup 3 hal Bapak Ibu.
Yang pertama, apa itu budaya positif? Yang kedua, bagaimana cara menciptakan budaya positif? Dasar-dasarnya yang perlu dipertimbangkan apa saja? Nah, kemudian yang ketiga adalah bagaimana cara merawat budaya positif. Termasuk di situ nantinya pasti akan ada kita temui ya pelanggaran-pelanggaran dari murid-murid. Bagaimana cara kita menegakkan disiplin kepada murid, itu semuanya akan dibahas di sini, Bapak Ibu. Lanjut. Oke, kalau gitu kita mulai ya dari materi yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Perubahan paradigma belajar. Itu adalah maksudnya perubahan dari bagaimana cara kita memandang suatu pembelajaran itu sendiri, Bapak Ibu. Jadi yang dijelaskan di dalam Ki Hajar Dewantara ya, maksud pendidikan itu adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, kemudian di bawahnya ini diperjelas bahwasanya pendidikan yang bebas dari segala ikatan dengan suci hati mendekati sang anak bukan untuk meminta sesuatu, melainkan untuk berhamba pada anak. Nah, ada kata-kata yang sepertinya kontroversial, yaitu berhamba pada anak. Berhamba pada anak ini bukan berarti kita ini memuja-muja anak, bukan. Tapi yang dimaksud dengan berhamba pada anak ini adalah kita ini dalam melakukan pembelajaran, baik itu di kelas maupun di lingkungan sekolah, itu harus satu, kita memahami anak itu sendiri, kebutuhannya seperti apa, karakternya seperti apa, kemudian bagaimana gaya belajarnya anak itu, ya, potensinya seperti apa, sehingga diharapkan setelah kita itu mengetahui itu semua, kita dapat menyelenggarakan suatu pembelajaran yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan anak itu sendiri, dan kegiatannya juga berpusat pada anak, ya. Jadi bukan kita yang misal dalam suatu kegiatan, anak, pertama kamu harus menulis, setelah menulis kamu harus membaca, setelah membaca kamu harus cuci tangan, kamu harus cuci kaki, tidak. Jadi kita memberikan kesempatan kepada anak untuk mampu menemukan inisiatif tersendiri, Bapak Ibu. Jadi kita ini tidak terlalu menyuruh, begitu. Itu yang dikatakan sebagai berhamba pada anak. Ya. Kemudian selanjutnya, nah ini dia budaya positif. Jadi budaya positif di sekolah merupakan nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik, ya, seperti yang saya jelaskan tadi, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab, Bapak Ibu. Ya, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis. Kritis artinya dia mampu menemukan solusi tersendiri dari permasalahan yang dia hadapi. Yang sifatnya kontekstual itu artinya sesuai dengan kehidupan yang sering dia jalani di dalam kehidupan masyarakat dan kehidupan di dalam lingkungan keluarga itu sendiri. Kemudian untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru adalah menangani murid. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi tujuan kita adalah ini, untuk menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman, agar murid-murid dapat berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Ya, Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah, sekarang mungkin kalau ini kita baca terlalu panjang, kita mengadakan praktik. Saya minta bantuannya siapa ya? Pak Ajis dengan Pak Daroji. Pak Ajis Ibu. Nah, Pak Ajis dengan Pak Daroji. Ayo Pak, kita maju ke depan. Jadi gini, aturan permainannya adalah
nanti salah satu mengepalkan tangan. Ya, jadi kenapa mengepalkan tangan? Karena di dalam kepalan tangan ini ada sesuatu yang berharga, entah emas atau berlian. Ya, kemudian yang salah satunya lagi berusaha untuk membuka kepalan tangan karena dia mau mengambil isi dari kepalan tangan itu. Nah, yang pertama, yang mengepal tangan yang mau melindungi barang berharga, sesuatu yang berharga. Coba Pak Aziz. Sekarang Pak Daroji berusaha untuk membuka kepalan tangan Pak Aziz. Apa yang terjadi coba? Coba. Langsung dikasih. Jadi Oh, gitu ya. kepalan tangan di dalam itu ada sesuatu yang berharga untuk sampean. Mas, tangan-tangan. Nah, ayo. Ayo kita pastikan lagi. Sampai 10 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ternyata Pak Aziz gak rela kalau sesuatu yang berharga itu diambil Pak Daroji. Nah sekarang coba Pak Daroji rela atau tidak? Sekarang giliran Pak Daroji yang mengepalkan tangan, Pak Aziz yang berusaha untuk membuka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, sudah. Ternyata baik Pak Aziz maupun Pak Daroji prinsipnya sama ya Bapak Ibu ya. Sama-sama tidak mau membuka kepalan tangan. Alasannya apa? Coba saya ingin tahu. Pak Aziz. Alasannya karena sesuatu yang saya pegang itu sangat berharga buat saya, tidak rela untuk saya kasihkan kepada teman, sehingga saya harus mempertahankan apa yang saya miliki karena itu bukan hak dia. Itu motivasinya dari orang lain atau sampean sendiri? Ini motivasi saya. Orang yang harus mempunyai motivasi itu harus pada diri kita sendiri. Karena Pak Daroji, alasannya apa? Kenapa Bapak tidak mau membuka kepalan tangannya? Mempertahankan hak, mempertahankan hak karena harga diri. Ya. Terus itu timbul dari kemauan diri sendiri atau dari orang lain? Kemauan sendiri. Dari Diri sendiri. dari diri sendiri ternyata. Oh, tepuk tangan. Terima kasih, silakan duduk kembali. Buka Nah, setelah itu kita renungkan bersama. Sekarang, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Tidak tadi ya. Mengapa? Apa alasan A ataupun B membuka kepalan tangan Anda? Tadi jawabannya tidak ada yang membuka kepalan tangan. Ya. Kemudian selanjutnya, apakah A dan B menutup kepalan tangan? Iya, semuanya menutup. Alasannya apa? Jadi alasannya semuanya bersumber dari kemauan, iya, untuk mempertahankan sesuatu yang berharga dari Bapak Aziz maupun Pak Daroji. Dan kemauan itu, nih, siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepalan tangan? Apakah orang lain atau diri sendiri tadi Bapak Ibu? Sendiri. Iya, ternyata yang memegang kontrol adalah diri sendiri. Nah, jadi itu yang akan kita ciptakan kepada murid-murid kita, Bapak Ibu, pembelajarannya. Apa? Jadi budaya positif ini bisa tercipta kalau ada kemauan intrinsik, ya, kemauan intrinsik di dalam murid itu sendiri, Bapak Ibu. Jadi bagaimana caranya kita menciptakan kemauan, motivasi intrinsik murid kita sendiri untuk selalu berbuat hal-hal yang baik. Nah, sekarang kalau sudah ada kesadaran seperti itu, ya semoga mereka akan memiliki suatu pendirian yang kuat, tanpa kita harus terlalu banyak mengarahkan dan sebagainya. Nah, kemudian kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya, tadi sebagai cerita. Jadi di sini kita mengenal adanya teori ilusi Bapak Ibu.
Dan menurut Dr. William Glasser, dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory. Nah, di sini ada beberapa miskonsepsi. Miskonsepsinya adalah cara pandang yang keliru ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, ini yang pada umumnya terjadi adalah ilusi guru mengontrol murid. Artinya kita ini seolah-olah harus menjadi orang yang selalu mengontrol murid. Itu sebenarnya adalah sebuah ilusi, sesuatu yang tidak tepat. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian selanjutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini biasanya terjadi kalau ketika kita menemui sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh murid. Biasanya yang kita lakukan adalah kritik dan membuat orang merasa bersalah. Misalnya ada murid kita yang menendang temannya. Kemudian kita selalu menanganinya dengan misalnya begini. Kamu kenapa kok menendang kakinya? Padahal kakinya tidak apa-apa, Bapak Ibu. Kalau kakinya patah gimana? Kamu nanti di penjara. Kamu nanti akan dimarah oleh orang tuanya teman kamu itu. Kamu nanti bisa dipukul oleh orang tuanya teman kamu itu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu adalah sebuah ilusi hal seperti itu karena bisa menurunkan mental. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini. Ya. Kira-kira ada pertanyaan sampai sini? Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Memaksa siapa? Memaksa anak-anaknya, memaksa murid-muridnya. Lanjut? Oke, lanjut. Disiplin positif. Menurut Bapak Ibu setuju yang mana? Disiplin positif itu termasuk kata tertib atau teratur, apakah kepatuhan kepada peraturan, sanksi, atau hukuman? Disiplin positif. Kepatuhan pada peraturan itu disiplin positif ya? Ya tidak apa-apa. Bagus. Mungkin ada yang punya pendapat yang lain, termasuk yang mana? Tata tertib. Oh ya. Bu Marti berpendapat bahwa disiplin positif itu adalah tata tertib. Oke, supaya terterangkan, ayo kita buka slide selanjutnya. Nah ini dia. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Ya. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, disiplin dari diri sendiri. Yaitu kita sendiri yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak dapat melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, jadi ini menurut pendapat dari Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu ya. Jadi tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi pada intinya kata-kata ini adalah bagaimana kita seperti yang saya ucapkan di awal menciptakan motivasi intrinsik, motivasi yang timbul dari diri anak kita sendiri untuk melakukan suatu hal yang sifatnya baik yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai? Jadi nilai-nilai kebajikan universal ini misalnya termasuk yang bertanggung jawab, mandiri, kreatif, beriman, bertakwa. Itu adalah poin-poin yang ada di dalam nilai-nilai kebajikan universal. Dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi kalau dia mau melakukan sesuatu yang baik, misal murid kita melihat ada temannya yang jatuh, kemudian setelah melihat situasi seperti itu,
dia punya keinginan sendiri untuk menolong temannya yang terjatuh itu. Bukan karena gurunya itu temannya ada yang jatuh, cepat ditolong. Nah, jadi bukan atas dasar perintah, ya. Jadi atas dasar kemauan sendiri. Ini yang dimaksud. Selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, di sini ada salah satu contoh ya, gambaran nilai kebajikan universal yang termasuk dalam profil pelajar Pancasila. Masih ingat ya Pak Ibu ya? Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan yang global. Kemudian mandiri. Kemudian ada kreatif, ada gotong royong, ada bernalar kritis. Apakah cuma ini? Apakah cuma ini? Tidak. Sebenarnya ada banyak sekali nilai-nilai yang kaitannya dengan kebajikan universal. Misal pegang rasa, kemudian saling tolong menolong, kemudian apa? Toleransi, kemudian apa ya? Kepedulian yang tinggi, saling peduli ya. Itu jadi hal-hal yang bagus lah kebajikan universal. Jadi tidak hanya terbatas pada dimensi yang terkandung di dalam profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul dalam diri seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, jadi Diana Glosson dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Biasanya alasan-alasannya karena itu. Jadi yang pertama untuk supaya dia terbebas dari hukuman. Yang kedua, supaya mendapatkan penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira dari 3 alasan ini mana yang terbaik? 1, 2, atau 3? Yang mana Bapak Ibu? Kalau yang pertama, supaya terbebas dari hukuman, biasanya anak-anak itu berbuat baik. Yang kedua, supaya mendapatkan penghargaan. Kalau yang ketiga, dia itu melakukan motivasi itu karena mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi benar-benar berasal dari kemauan diri mereka sendiri. Yang ketiga, ya, poin ketiga yang paling bagus. Selanjutnya. Nah, karena kita tadi memilih motivasi yang ketiga, sehingga untuk menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya, Bapak Ibu. Nilai yang mereka percaya, itu nilai apa? Yang nilai kebajikan universal tadi, Bapak Ibu. Makanya PR kita adalah bagaimana caranya kita ini mengenalkan, dan meyakinkan murid bahwa mereka itu perlu menguasai dan meyakini bahwa nilai-nilai kebajikan universal itu adalah hal yang baik, Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ini ada contoh kasus. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, butuh konsentrasi, Bapak Ibu. Sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, ya, Iva kurang menguasai pelajaran matematika. Sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya, karena nggak mudah kan ya. Kemudian pada saat guru matematikanya yang namanya Pak Seno menanyakan pertanyaan kepada Iva ini menjadi gugup, Bapak Ibu.
dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi karena saking gugupnya tadi ya. Serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan Pak Seno ini meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Sudah tahu anaknya tergagap, tidak menguasai, tapi tetap disuruh maju ke kelas, ya di depan kelas. Setelah sampai di depan, hidungnya ditunjuk. Karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno ya, jadi kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Ya, bisa dipahami ya. Pertanyaannya adalah, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Setuju atau tidak? Tidak. Tidak setuju. Oke. Kemudian pertanyaan kedua, mengapa Tindakan Pak Seno. mengapa ya, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman? Oh iya, tadi setuju atau tidak itu alasannya mengapa? Tadi Bapak Ibu menjawab tidak setuju dengan tindakan Pak Seno. Mengapa? Siapa yang berkenan menjawab? Bu Vera. Wepi, istri muda saya itu langsung cerdas itu. Oh, enggak setuju. Tidak setuju karena dengan tindakan Pak Seno mempermalukan anak di depan kelas itu akan menjadi lebih minder lagi atau tidak berani masuk ke kelas dengan mengikuti pelajaran Pak Seno. Tangan, saya tidak. Luar biasa sekali. Ya, yang lain mungkin tadi benar loh. Kalau sudah anaknya gagap, merasa tidak menguasai, sudah dipermalukan teman-temannya, diolok-olok, malah disuruh maju lagi, kan menambah masalah ya, otomatis menjadi lebih malu ya Bapak Bu Kiraya. Yang lain sependapat? Sependapat, oke. Kemudian yang kedua, tindakan Pak Seno terhadap Iva itu sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Oh, ini ya. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi ya. Oke. Jadi kalau katanya Bu Lulu, tindakan Pak Seno itu sebagai sebuah konsekuensi. Mungkin ada yang punya pendapat yang lain? Apa Bapak Ibu? Bu Sagidung ini biasanya. Iya itu. Cerdas. Konsekuensi. Oh, katanya Bu Sagidung konsekuensi. Ada yang punya pendapat? Bingung? Apa itu hukuman? Apa itu konsekuensi? Ya, penasaran? Kita buka slide selanjutnya. Nah, ini Bapak Ibu. Hukuman adalah suatu bentuk prosedur atau tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan, pelanggaran, atau kejahatan yang telah dilakukan dalam bentuk negatif dan penderitaan, Bapak Ibu. Kata kuncinya ini bentuknya negatif dan penderitaan. Kemudian kalau konsekuensi itu adalah dia itu sudah terencana. Kalau konsekuensi sudah disepakati bersama oleh anak dan guru, sehingga ketika anak itu melakukan suatu kesalahan, dia sudah tahu kalau saya melakukan ini otomatis nanti hukumannya seperti ini. Ya. Misal kita sudah sepakat di kelas, bagi anak-anak yang tidak bisa menjawab harus membaca lagi materinya 10 kali. Nah, ketika anak-anak kita tunjuk tidak bisa menjawab, dia sudah tahu, waduh, ini hukuman tapi membaca lagi 10 kali. Itu konsekuensi. Nah, dari pemaparan ini kira-kira yang dilakukan oleh Pak Seno tadi hukuman atau konsekuensi? Hukuman.
karena sudah memenuhi sekali ini bersifat negatif dan penderitaan ya Bapak Ibu ya. Ini tidak tepat kita terapkan kepada anak, karena ini tidak itu tadi, ini tidak mengajarkan anak untuk menanamkan kebajikan universal, tidak sama sekali, kaitannya tidak ada. Oke lanjut. Nah, ini sudah dipaparkan tentang pemaparan terkait hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman ini sudah langsung disekat ya Bapak Ibu ya, ditentukan sebagai identitas yang gagal. Tapi kalau konsekuensi ini masih identitas, ada suksesnya. Jadi konsekuensi itu ada baiknya, ada buruknya. Tapi kalau hukuman langsung ditentukan, itu buruk kalau menurut teori di sini. Sebagai perbandingan begini, di dalam hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Misal ada anak berangkat sekolah terlambat, tidak boleh masuk, pulang atau langsung zaman dulu. Saya masih merasakan pernah dibuk pakai kayu. Itu hukuman, nggak ada pelajarannya. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, restitusi merupakan suatu pilihan. Kemudian yang kedua, hukuman itu sifatnya tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Jadi dia akan membekas. Kalau misalnya anak itu trauma, bisa membekas dalam waktu yang panjang. Kemudian konsekuensi tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu yang lebih pendek, karena tadi sudah disepakati. Kemudian restitusi ini kebalikannya, dia malah mengeluarkan murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian hukuman, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan, ya. Karena takut, pasti dia akan tidak mau untuk mengakui kesalahannya. Pernah Bapak Ibu ketemu masalah seperti itu? Pernah ya? Kalau di konsekuensi itu murid anak belajar untuk taat peraturan, tapi kalau di restitusi murid atau anak belajar untuk memecahkan masalah. Nah ini bedanya. Kemudian selanjutnya, kalau dalam hukuman itu menyakitkan, guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, dan merendahkan. Kalau di dalam konsekuensi itu guru membantu, guru menyatakan peraturan dan melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Kalau di dalam kegiatan restitusi ini menguatkan ya, guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid atau anak. Nah, jadi tujuan utama kita itu nantinya di dalam penegakan. Nah ini kita mulai mau merawat budaya positif. Itu pastinya harus ada penegakan terhadap disiplin itu sendiri. Karena pasti nanti di dalam kehidupan sehari-hari kita akan menemui banyak sekali pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anak. Kalau kita tidak tepat dalam melakukan penegakan disiplin, yang terjadi itu tadi, anak malah timbul suatu ketraumaan, kemudian tidak mendapatkan pembelajaran dari kesalahan yang pernah dia lakukan. Yang ujung-ujungnya tentunya budaya positif susah untuk diwujudkan. Nah, arahnya kita dalam melakukan penindakan di sini adalah restitusi, Bapak Ibu. Restitusi itu apa? Restitusi adalah upaya penegakan disiplin. Upaya penegakan disiplin. Yang di dalam restitusi ini akan ada kita temui yang namanya keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Bukan selanjutnya. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, atau agama. Nah, kalau menurut Dawson tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam intrinsik, ya, dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Ini yang akan kita timbulkan. Jadi keyakinan kelas ini kalau saya boleh membandingkan itu mirip-mirip dengan peraturan kelas. Tapi bedanya, ada bedanya.
Kalau peraturan kelas itu belum tentu dia ada keterkaitan dengan nilai-nilai kebajikan universal, Bapak Ibu. Masih ingat kebajikan universal? Baik, peduli, tenggang rasa, toleransi, saling tolong menolong, ya. Itu tadi. Nah, kalau keyakinan kelas itu dibuat atas dasar kesepakatan bersama, ya. Misal kita sedang di kelas, kita membuat suatu keyakinan kelas itu atas dasar kesepakatan bersama dengan murid. Contoh, anak-anak, ketika nanti di kelas ada yang meminjam barang-barang temannya, kita harus bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu sudah masuk dalam nilai kebajikan universal. Bertanggung jawabnya dengan cara apa, anak-anak? Mengembalikannya kepada temannya dengan sopan, misal ya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang kita melompat ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama, bertahan hidup. Nah, yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Lalu apa pentingnya kebutuhan dasar dari manusia itu? Menurut Bapak Ibu, penting tidak kebutuhan dasar manusia itu dipenuhi? Ini tidak hanya berlaku untuk anak, tetapi juga berlaku untuk orang-orang dewasa. Perlu tidak? Misal, kita membayangkan anak kita, andai mereka tidak mendapatkan kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu apa Bapak Ibu? Ini sifatnya fisik Bapak Ibu. Misal, anak kita kurang makan. Anak kita kurang makan, apa yang terjadi? Anak kita tidak pernah diberikan jajan misalnya, apa yang terjadi? Mungkin ketika dia di warung atau di kantin nggak ada orang karena lapar, nyolong makanan. Ya, mungkin karena nggak pernah makan keripik, nyolonglah keripik. Ya, jadi kalau kebutuhan ini tidak terpenuhi, ini bisa menjadi salah satu penyebab kenapa anak itu berbuat suatu hal yang melanggar disiplin positif itu tadi. Tuh. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Apa contohnya Bapak Ibu? Kasih sayang dan rasa diterima. Kalau di rumah jelas mudah sekali ya kita memberikan kasih sayang, memeluk anak itu bisa. Kalau di kelas, anak bisa diterima oleh teman-temannya, bisa bergaul, itu sudah memenuhi kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Penguasaan, gimana penguasaan? Nah, penguasaan ini mirip dengan yang dialami oleh IPA tadi. Karena IPA ini tidak menguasai pelajaran matematika, ya, jadi dia cenderung diam pasif. Nah ini pasti ada penyebabnya. Penyebabnya yaitu dia tidak tercukupi kebutuhan penguasaannya. Coba kalau seandainya IPA ini cerdas matematika, tidak akan terjadi hal seperti yang dialami tadi. Tidak akan terjadi kasus yang dilakukan oleh Pak Seno. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya kebebasan. Mungkin sudah dipahami ya. Selanjutnya adalah kesenangan. Ya. Ya. Selanjutnya di sini ada posisi-posisi ketika kita melakukan penegakan disiplin yang bernama restitusi, Bapak Ibu. Jadi ada posisi sebagai penghukum, ada posisi sebagai membuat merasa bersalah, ada posisi sebagai teman, pemantau, dan manajer. Ini perbedaannya. Kita putar video dulu.
supaya kita lebih memahami perbedaan 5 posisi kontrol. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, Selamat menyaksikan. salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ya, ini contoh Posisi sebagai penghukum penghukum, biasanya Bapak berbicara Ibu. dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi hal yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah,
murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada
ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan ya, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Ya, baik. Kita tadi sudah menyaksikan ya Bapak Ibu ya 5 posisi kontrol dalam upaya penegakan disiplin. Dan sudah kita ketahui bersama bahwa posisi yang terbaik ketika kita melakukan penegakan disiplin adalah posisi manajer ya Bapak Ibu ya. Karena di dalam posisi manajer tadi anak-anak diberikan kesempatan untuk apa? Berefleksi sekaligus mencari solusi dari permasalahan yang dia timbulkan sendiri. Nah, untuk supaya kita ini bisa menerapkan posisi kontrol sebagai manajer, kita perlu memahami yang namanya segitiga restitusi Bapak Ibu. Di mana di dalam kegiatan segitiga restitusi ini mencakup 3 hal. 3 hal itu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Di mana menstabilkan identitas itu mencakup setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang membuat kesalahan. Jadi dalam langkah ini kita mencari apa kesalahan yang dia lakukan, kemudian meyakinkan bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita memberikan toleransi supaya anak itu mulai jernih dalam berpikir. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini kita menggali alasan dia membuat kesalahan itu karena apa saja. Ya. Alasan dia membuat kesalahan karena apa? Sebagai contoh tadi ketika terlambat ternyata dia itu salahnya karena dahulunya kesiangan dan menyalahkan ibunya karena lupa membangunkan. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Menstabilkan identitas, menanyakan kesalahannya apa, kemudian validasi tindakan yang salah ini, alasan dia membuat kesalahan itu karena apa. Kemudian langkah selanjutnya adalah menanyakan keyakinan yang telah disepakati bersama. Nah ini PR kita. Berarti sebelum kita melakukan posisi kontrol manajer ini, ada baiknya kita ini membuat suatu keyakinan dulu. Keyakinan kelas, keyakinan di sekolah, kita sepakati bersama dengan murid. Ya, kita menuntut murid.
Sehingga nanti ketika mereka menemui suatu kesalahan-kesalahan, mereka paham hal apa yang mereka langgar. Misal seperti tadi, kemarin keyakinannya adalah tentang disiplin tepat waktu untuk berangkat sekolah. Sehingga setelah menanyakan keyakinan ini, dia diberikan kesempatan untuk mencari solusi yang ada keterkaitannya dengan keyakinan yang telah dia langgar tadi, Bapak Ibu. Bisa dipahami sampai di sini? Tidaknya ada lah ya gambaran sedikit-sedikit ya. Ya, sudah selesai. Kira-kira sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Tidak? Kalau tidak, berarti saya cukupkan sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali kepada Bapak Ibu yang mau mendengarkan sedikit gambaran penjelasan dari saya untuk dapat berbagi ilmu yang saya peroleh dari kegiatan pendidikan calon guru penggerak ini. Apabila ada kekurangan, ada hal yang kurang berkenan ketika saya mengungkapkan suatu kata-kata, saya mohon maaf, dan kepada Tuhan saya mohon ampun tentunya. Akhiri, selamat pagi Bapak Ibu. Ya, waktu dan tempat saya kembalikan lagi kepada Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih atas aksi nyata yang disampaikan oleh Pak Galih. Sedikit ada gambaran tentang kedisiplinan ya Bapak Ibu. Yang pertama tadi saya memberikan sedikit ringkasan saja. Yang pertama yang jelas untuk budaya positif itu seharusnya ada pada dalam diri masing-masing individu itu ya Bapak Ibu ya. Jadi selama ini yang kita lakukan yaitu saya rasa mungkin paling tepat kita melakukan hukuman Bapak Ibu ya. Bahkan hukuman itu adalah salah satu yang paling utama faktornya. Sebenarnya ada yang kedua tadi kalau nggak salah konsekuensi. Kalau konsekuensi itu sebenarnya masih agak lumayan karena sebelum kita melakukan hukuman itu sudah membuat perjanjian sama siswa. Jadi kalau misalnya siswa melanggar ini ya hukumannya seperti ini. Dan tadi yang paling bagus apa Pak? Enggak, yang tadi yang pertama itu apa tadi? Hukuman, terus konsekuensi. Nah, restitusi itu yang paling bagus ya Bapak Ibu ya. Jadi pada intinya kalau bisa ini diterapkan untuk individu itu menyadari diri sendiri dari dalam diri sendiri. Jadi ketika kita melakukan hal sesuatu, bahasanya nggak harus bengak-bengok, tapi ada kesadaran dari diri sendiri siswa tersebut. Jadi harus ada dari dalam diri sendiri siswa tadi. Kemudian tadi ada 3 pilihan penilaian. Memang yang paling cocok itu penilaian yang ketiga Pak. Tapi kenyataannya di SD kita ini dalam penilaian itu pasti yang nomor 1. Coba punya dibuka kembali yang sebelum contoh IPA. Di slide tadi sebelum contoh IPA tadi. IPA tadi IPA kan kena hukuman dari Pak Seno. Nah sebelumnya itu kan ada penilaian kalau nggak salah ada 3 penilaian itu dan kita memang seharusnya penilaian yang ketiga gitu. Tapi ternyata memang yang dilakukan pada saat ini murid-murid pasti yang pertama. Dia mencari kenyamanan kalau nggak salah ya. Bukan lagi. Jadi contoh kasusnya atasnya lagi terus Bu. Nah ini coba dibesarkan ini. Nah ini yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
terus kemudian mendapatkan imbalan, kemudian yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Sebenarnya ini memang paling bagus yang nomor 3 ini Bapak Ibu, tapi kenyataannya yang masih kita hadapi itu yang nomor 1 Bapak Ibu. Jadi ketika ada dia tidak melanggar hukuman itu karena pengennya mereka tuh menghindari ketidaknyamanan itu. Jadi kalau bisa jangan yang itu. Jadi ada berbagai cara tadi. Yang terakhir tadi dengan posisi kontrol tadi. Yang pertama hukuman, kemudian 2 merasa bersalah, 3 posisi teman, kemudian yang keempat posisi memantau atau monitoring, dan yang kelima yaitu posisi manajerial. Memang yang paling bagus itu yang posisi manajerial. Tapi kita ya bertahap lah Bapak Ibu ya. Kalau kita selama ini melakukan hukuman kemudian merasa bersalah, itu kita mencoba. Mulai dari sekarang kita mulai mencoba menjadi yang keempat atau yang kelima. Paling nggak yang keempat itu kan kita mengontrol, memantau, kemudian memonitor mereka. Kemudian karena kita tahunya terlambat itu ya terlambat dan itu melanggar hukuman dan kita hukum. Tapi jangan seperti itu. Benar yang posisi kelima tadi. Jadi sebelum terlambat itu dia diperbolehkan masuk. Kemudian bolehlah ditanya-tanya ngopo kok terlambat, seperti itu ya, dan seterusnya. Mungkin di rumah datang bolehin bajunya atau sepatunya atau apa. Nah dari situ kita bimbing. Kok bisa sepatunya kok sampai ketresut, bajunya kok lupa sampai nggak disetrika, terus digali sampai mana. Nah itu ini apa namanya dikembangkan lagi permasalahan mereka. Nah seperti itu nanti lama kelamaan kebiasaan baik itu bisa kita terapkan di apa namanya di lingkungan sekolahan kita. Memang untuk merubah semua itu karena sudah terbiasa berpuluh-puluh tahun memang seperti itu, dan yang paling praktis juga seperti itu. Ya mari mulai kita perbaiki lagi. Ya kalau hukuman itu saya juga dapat Bapak Ibu dulu waktu di sekolah, dan sampai sekarang tuh mungkin paling efektif, tapi ternyata itu yang paling salah ya Bapak Ibu ya, kalau kita memberikan hukuman. Jadi yang paling benar itu posisi manajerial tadi ya Bapak Ibu ya. Kalau yang nomor 4 itu memonitoring masih belum lah. Jadi untuk sekarang itu benar apa yang dikatakan Pak Galih tadi menghambakan kepada siswa. Jadi pokoknya kita harus tahu permasalahan siswa. Ini dari permasalahan umumnya ya Bapak Ibu, belum global, belum ke apa namanya, belum ke individu. Bisa dikatakan kalau kemarin dibahas di SD2 Puji Rahayu yaitu tentang pembelajaran diferensiasi. Nah itu nanti juga kalian harus bisa memilah dan memilih. Kalau misalnya anak ini kok kreatif di bidang ini, kemudian kok anak ini kok lebih menonjol di matematika, nah ini kewajiban guru kelasnya bisa memilih. Nah bisa memilih misalnya kalau kreatif dalam berbicara, ya nanti ditunjukkan ketika mereka diskusi pelajaran bahasa Indonesia. Nah seperti itu ya Bapak Ibu ya, ditunjukkan ketika diskusinya. Jadi anak tidak terbebani gitu. Jadi pengen mengeksplor dirinya sendiri ya kita memberikan tempat atau wadahnya seperti itu dalam pembelajaran. Nah, mudah-mudahan nanti kedepannya lagi ini motivasi dari Pak Galih, dari guru penggerak ini sangat bagus sekali untuk sekolah kita. Setidaknya ada sedikit lah, kalaupun 100% kita dapat 60% ya lumayan gitu. Setidaknya sudah tahu gitu tentang apa namanya, bagaimana cara kita kontrol untuk siswa-siswa kita. Terus bagaimana anak-anak siswa kita bisa menanamkan kebiasaan baik itu mulai dari diri sendiri. Itu kalau misalnya hal itu terjadi, yang jelas kita enak Bapak Ibu nggak bisa ngatur itu wis terbiasa seperti itu. Nah permasalahan besar lagi faktor eksternalnya. Jadi nanti kita sebenarnya sering-sering juga dengan paguyuban kita, kalau bisa 3 bulan sekali maksimal itu kita apa namanya diskusi lah sama mereka orang tua. Karena saat ini permasalahannya orang tua itu tahu nih guru itu dijadikan dasar. Wis pokoknya kalau di sekolahan kita titip guru jadi seperti opo, ya sudah itu tanggung jawab 100% guru. Padahal guru juga bukan juga kalau misalnya anaknya nakal banyak masalah di rumah ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti insya Allah paguyuban kelas dihidupkan kembali, saya akan berdiskusi sama mereka permasalahan-permasalahan yang opo. Dan seperti itu kita harus terbuka, baik dari siswa, dari orang tua, kita harus terbuka bagaimana caranya.
Wis gak usah pikir murid banyak, yang penting yang jelas saya berkali-kali ngomong adanya seperti itu kita jadikan emas semua atau golden semua. Kalau itu terima kasih, itu mungkin tambahan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Sehat semuanya? Sehat. Sudah sarapan? Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum. Sudah bahagia? Sudah. Sudah tertawa hari ini? Sudah. Luar biasa, tepuk tangan semuanya. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan membuat suatu kesepakatan kelas, ya. Apa itu kesepakatan kelas? Ada yang tahu? Belum? Kalau peraturan sekolah sudah tahu? Sudah. Kesepakatan kelas itu hampir mirip dengan peraturan kelas. Tapi bedanya, kalau kesepakatan kelas itu berkaitan erat dengan nilai-nilai kebajikan universal. Sudah tahu nilai-nilai kebajikan universal? Ada yang sudah, ada yang belum. Coba yang merasa sudah tahu, tunjuk tangan. Kira-kira salah satu nilai kebajikan universal itu apa? Belum? Kalau belum, Pak Gale kan pernah dulu memaparkan di kelas ini tentang profil pelajar Pancasila kan ya? Masih ingat? Nah, profil pelajar Pancasila itu juga termasuk dalam nilai-nilai kebajikan universal. Coba yang ingat. Apa salah satunya? Profil pelajar Pancasila itu dimensinya. Ya, kreatif. Itu nilai kebajikan universal. Apalagi? Berpikir kritis. Ini mandiri. Apalagi? Gotong royong. Berkebinekaan yang global. Yang di luar profil pelajar Pancasila juga boleh. Apa? Tanggung jawab, sopan santun, terus saling menghargai, ya. Nah, kalau begitu coba kita mulai dari sekarang. Misalnya kita mau membuat kesepakatan kelas tentang tanggung jawab dan menghargai orang lain, ya. Bapak ambilkan contoh. Pernah tidak kalian di kelas ini meminjam barang milik temannya, misalnya pulpen ataupun pensil atau sapu? Pernah, ya, pernah kan? Apa yang kalian lakukan ketika kalian meminjam barang terhadap temannya? Menjaganya dan mengembalikannya. Apa? Menjaganya dan mengembalikannya. Ketika meminjam itu harus menjaganya dan mengembalikannya. Oke, bagus. Nah, ketika meminjam tata caranya bagaimana? Ketika meminjam, kamu harus datang ke temannya, terus mengucapkan gimana? Pas meminjam apa? Oh iya, betul yang dikatakan Deva. Jadi waktu meminjam itu kamu datang ke tempat temannya berada, kemudian berkata dengan sopan. Katanya Deva tadi, boleh saya meminjam pensilnya, begitu ya. Nah, terus ketika sudah diberikan, harus, katanya Alena tadi, harus dijaga dengan baik. Kemudian harus dikembalikan lagi dengan apa? Dengan sembarangan, dengan dilempar atau dengan sopan? Dengan sopan. Setuju tidak? Setuju. Sepakat? Kalau sepakat berarti kesepakatan kelas yang pertama adalah ketika meminjam harus dengan sopan, menjaga barangnya dan mengembalikan barang itu dengan sopan juga. Coba ditulis, sekretaris. Ketika meminjam barang harus dengan sopan, menjaganya dan
membalikannya dengan sopan. Setuju ya? Oke. Kesepakatan kelas selanjutnya apa? Siapa yang punya ide? Ayo. Ayo. Siapa yang punya ide? Ketika gurunya menjelaskan? Iya. Coba ulangi ketika gurunya menjelaskan. Mendengarkan dengan baik. Ya. Berarti termasuk apa itu kebajikannya? Nilai kebajikannya? Menghormati guru. Ada lagi? Menghargai guru. Oke. Catat. Kesepakatan kelas yang kedua. Ketika guru menjelaskan, murid menyimak dengan baik. Ya, sepakat ya? Sepakat. Selanjutnya, apa lagi? Kalau ada temannya yang berpendapat, bagaimana? Apa? Menyuarakan pendapatnya. Oh, mendengarkan pendapatnya. Setuju? Berarti nilai kebajikannya apa itu? Menghargai juga ya. Ya. Berarti kesepakatan kelasnya adalah ketika ada teman yang menyuarakan pendapatnya, sudah, yang lain mendengarkan. Oke? Oke, sepakat? Sepakat. Apa lagi? Ayo. Apa? Menjawab pertanyaan guru dengan apa? Dengan baik. Menjawab pertanyaan guru dengan baik. Apa itu nilai kebajikannya? Apa? Sopan. Ya boleh ya, sopan. Oke, catat. Menjawab pertanyaan guru dengan baik. Bagus, pinter Andri. Yang lain banyak sekali loh. Bisa tentang piket. Apa? Kalau piket? Diadakan piket kelas. Kata-katanya berubah. Bukan diadakan piket kelas. Yang lain coba gimana? Ya, berarti kan nilai kebajikannya bertanggung jawab. Ada selain bertanggung jawab apa? Piket kelas. Piket kelas itu bareng-bareng apa? Piket yang baik, gotong royong, boleh bagus sekali. Berarti kata-katanya melaksanakan piket kelas. Ada yang lain? Apa coba? Ketika belajar, boleh tidak kalau misalnya anak-anak mainan benda-benda yang lain selain alat-alat yang diperlukan untuk belajar? Tidak boleh. Ya, catat. Ketika belajar tidak boleh
benda selain alat belajar? Sudah? Terus ada lagi? Ketika gurunya masuk atau ketika ada temannya yang datang, bagaimana enaknya? Mengucapkan salam. Terus selain salam, apakah salam? Selamat pagi Pak. Nah, gimana? Salam terus senyum, ya kan? Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Ya. Jadi mengucapkan salam ketika ada yang masuk kelas. Ya. Nilai kebajikannya apa? Mengucapkan salam ketika ada yang masuk kelas. Nilai kebajikannya apa? Sopan, ya. Cukup jelas ya tentang kesepakatan kelas ya. Ya, kalau misalnya sudah jelas, berarti itu semua sudah dapat berapa, Alena? Sudah dapat 7, berarti nanti kita bisa menampilkannya ya, dilengkapi ya, supaya kesepakatan kelas ini bisa lebih banyak dan bisa kalian gunakan sebagai acuan supaya kalian bisa lebih nyaman belajarnya ya, lebih nyaman belajarnya, merasa lebih aman ya, dan merasa lebih tenang dalam belajar dan tetap semangat. Jelas? Baik, tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mimi Wahyuni dari kelas 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kenza Alina Sofyan dari kelas IB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganaya Astria dari kelas 4. Ya, penting. Penting. Lebih baik ke depannya dalam berdisiplin agar dapat berguna ke depannya, agar dapat bertanggung jawab ke depannya.